Saya memperkenalkan diri, nama saya Yongki, umur 71 tahun, kelahiran Jakarta. Jangan tanya saya dari kepercayaan apa asal-usulnya dan dari agama apa. Itu nggak penting. Yang penting sekarang ini saya ikut kepada siapa? Saya ikut kepada Isa alaihissalam. Saya tertarik kepada pribadi Isa alaihissalam. Kita lihat, saya tertarik dengan Quran surat Ali Imran 45. Di situ dikatakan, Iqolatil malaikatu ya Maryamu, inaloha yubasiruki bi kalimatim, min husmuhul masihu isaknu Maryama, wajihan pidunya wal akhirat wa minal mukarobin. Kita harus tahu apa itu artinya dalam bahasa Indonesia. Karena kita adalah orang Indonesia, bukan orang Arab. Kita harus tahu pesannya apa dikatakan di situ. Di situ dikatakan, ingatlah ketika malaikat berkata, Hai Maryam, Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan seorang yang didekatkan kepada Allah. Jadi Isa itu siapa? Dia mempunyai kedudukan di dunia dan di akhirat. Berarti dia tinggal di sorga. Kita sambung lagi asal-usulnya yang lain. Terdapat di Quran surat Al-Anbiya 91. Di situ dikatakan, walati asonat parjaha fanafakna biha miruhina waja'alnaha wabnaha ayatalil alamin. Ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ruh kami ke tubuh Maryam. Dan kami jadikan Maryam beserta anaknya menjadi suatu tanda kebesaran Allah bagi semesta alam. Jadi kita harus tahu pesan daripada ayat Al-Quran ini isinya Taurat, Zabur, Injil. Jadi inti tentang yang pribadi yang sangat menarik itu terletak pada Isa. Hanya Isa alaihissalam yang terkemuka di dunia dan di akhirat itulah yang berasal dari Rohullah. Isa disebut Rohullah karena dia dirinya itu di dalam dirinya adalah rohnya roh Allah, roh Tuhan. Memang pribadinya manusia, dia disebut manusia ilahi. Di dalam hadis Anas ibnu Malik 72 di situ dikatakan Isa fa'innahu rohullah wa kalimatuhu. Sesungguhnya Isa itu roh Allah dan firman Allah. Kalau Isa itu roh Allah dan firman Allah, berarti dia adalah roh Allah yang menjadi Isa. Coba pikir yang matang. Sebab di surat An-Nahl, surat 16, ayatnya 44. Al-Quran adalah untuk orang yang berpikir. Jadi kejadian Isa ini adalah kejadian yang disebut mutasyabihat. Susah dicerna oleh akal, susah dipikir oleh akal. Karena ini suatu keanehan, tetapi nyatanya terjadi. Lain dengan kelahiran-kelahiran Nabi yang lain. Nabi Musa, Ibrahim, Nabi Muhammad itu lain. Mereka adalah disebut rohnya, roh ciptaan, roh makhluk. Karena mereka itu adalah ada ibu bapaknya. Dan mereka itu adalah disebut mukamat. Kejadian biasa, mukamat. Tetapi Isa disebut mutasyabihat. Kejadian yang susah dicerna, tapi dia memang kejadian yang nyata. Dan Isa adalah rohnya Rohullah. Kalau kita perhatikan, kepada siapa kita ikut? Tentu kita ikut kepada Isa. Karena Isa berkata di dalam surat 43 As-Sukhruf 63. Di situ kata-kata terakhirnya Isa berpesan berkata, Fatakullah wa atiun. Bertakwalah kamu pada Allah, ikutlah aku. Nah, kalau kita ikut Isa, mau nggak mau, umat akan dibawa kepada Isa, kepada masuk sorga. Karena Isa tinggal di sorga. Tidak lagi mudah-mudahan, tidak lagi berkata, Ihdina siratal mustaqim, berilah kami jalan yang lurus. Kapan ketemunya? Sedangkan Allah itu adalah jalan yang lurus. Agama Islam itu agama yang lurus. Kenapa kok di dalam hal kita berdoa, bersalawat, masih juga minta jalan yang lurus? Kalau gitu bagaimana pengertiannya? Kok nggak ketemu-temu jalan yang lurus? Dari hidup sampai mati minta jalan yang lurus. Kapan ketemunya? Orang udah mati diwakilin oleh Pak Ustadz. Memakai izinah siratal mustaqim. Berarti nggak ketemu-temu jalan yang lurus. Kalau Anda mau percaya yakin, bukan saya pro atau mempropagandakan ini adalah kebenaran Al-Quran. Karena Al-Quran isinya Taurat, Zabur, Injil. Dan Injil inilah yang berperan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran di surat 7454 hanya berkata, apa itu Al-Quran?
Kola inahu takiroh. Al-Quran hanyalah peringatan. Artinya, tidak sholat dosa, tidak puasa dosa, tidak ke haji padahal mampu dosa. Jadi Al-Quran itu mengenai tentang dosa. Tetapi di dalam Injil, keselamatan ada dalam Isa Al-Masih. Itulah kalau Anda mau berpikir dengan pikiran yang cerdas. Terima kasih. Masalah ini tentang apa